Halo semua, kembali lagi di video kali ini, video yang ke-17. Kita akan belajar bagaimana cara untuk menampilkan keterangan transaksi peminjaman. Di sini kita mau buka Visual Studio Code-nya dulu. Di sini di bagian admin kita buat sebuah file baru dengan nama transaksi.php. Kita kembali ke beranda dulu. Di sini di data peminjaman kita masukkan transaksi.php, tanda tanya, id sama dengan ini, kita copy yang ini dari sini. Seperti ini. Di sini kita save dulu. Kita refresh. Di peminjaman kita coba di sini. Jika hasilnya seperti ini, maka dia sudah berhasil ya. ID transaksinya sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membuat session di halaman ini supaya kalau selanjutnya kita akan membuat session, di mana session ini berfungsi agar halaman transaksi itu terkunci, sehingga yang bisa mengakses halaman transaksi itu adalah admin yang sudah dapat login ke sistemnya. Di sini kita kembali ke Visual Studio Code. Di bagian awal ini kita copy saja scriptnya yang ini, session. Kita letakkan di transaksi.php. Seperti ini, kita save. Lalu kita coba ya. Di sini saya tes logout dulu. Oke, di sini dia posisinya terbuka. Sedangkan kalau kita logout, lalu kita coba ya, localhost php. Posisinya terkunci, sehingga session yang tadi sudah berhasil. Ini kita login dulu. Oke, seperti itu. Selanjutnya di bagian beranda ini kita mau copy scriptnya dari konektor ke sampai selamat datang admin sampai di sini. Kita letakkan di transaksi.php.
Oke, lalu kita tambahkan tag penutup dari div dan tag penutup dari body. Oke, kita save dulu. Kita coba lihat di sini di bagian peminjaman. Ketika kita mengklik aksi ini, dia tampilannya sama seperti di bagian depan. Oke, yang bagian atas ini jadi terlihat seperti di satu halaman. Selanjutnya kita akan menambahkan grid menggunakan Bootstrap di halaman ini. Di sini saya pakai Bootstrap 5 di grid basic. Kita ke bawah. Kita pilih yang to unequal responsive column. Kita copy yang ini. Kita letakkan di sini ya, di transaksi di sini. Di sini kita hapus dulu. Oke, di sini kita mau tambahkan toast. Di bagian yang ini kita copy, kita letakkan di bagian bawah sini. Di sini toast fillernya kita ganti dengan transaksi. Lalu buttonnya ini dihapus saja. Di sini kita ganti dengan rincian transaksi. Kita save. Kita coba lihat hasilnya di sini. Oke, sudah ya. Di sini saya mau menambahkan keterangan untuk transaksinya. Ini ambil dari script yang di sini, mencari data di dalam tabel. Letakkan di dalam sini, hapus dulu yang konektornya ini. Di sini yang pertama untuk nama variabelnya itu variabel ID PID transaksi. Lalu di sini yang fieldnya itu IDT. Di depannya ini variabel get. Yang ini. Lalu di sini kita kasih keterangan ya, data, keterangan transaksi.
Oke. Select from pinjam, where ID pinjam, like IDT, ID transaksi. If di sini datanya data keterangan transaksi, lalu while variabel data keterangan transaksi. Di sini datanya data keterangan transaksi, lalu di bawah sini kita hapus saja yang data tidak ditemukan. While DKT sama dengan SQL, oke. Di sini kita mau ini dihapus saja, oke. Di sini while variabel ID pinjam sama dengan variabel DKT, lalu ada nih ID pinjam. Ini kita copy saja. Yang kedua itu tanggal pinjam. Lalu yang kedua ada tanggal kembali. Di sini tanggal kembali. Selanjutnya itu ada ID pengunjung. ID pengunjung. Berikutnya lagi ada ID status. Bukan ID tapi status saja, langsung variabel DKT status ini. Yang berikutnya ada diserahkan. Dan yang terakhir itu ada diterima. Diterima. Oke.
Oke, seperti ini kita save dulu. Lalu di bagian transaksi di sini kita tambahkan script PHP. Yang pertama itu ada ID pinjam ya, ID pinjam yang ini. Kita juga mau menambahkan tanggalnya. PHP info variabel tanggal pinjam. Yang ini. Oke, coba kita cek dulu. Kita cek di browser. Oke, di sini sudah ada transaksi pertama, tanggalnya tanggal 9 bulan 10 tahun 2020. Selanjutnya untuk rincian transaksinya di sini kita sesuaikan dengan yang di bagian atas di sini ya. Yang pertama itu ada tanggal pinjam. Lalu yang berikut ada tanggal kembali yang Oke, kita klik file lalu kita pilih save. Di sini kita lihat tampilannya di browser. Kita refresh dulu. Oke, sudah ada ya. Untuk data pengunjungnya kita akan mengeceknya di tabel lain.
Di sini kita ambil script yang sudah ada di ini ya. Ambil mulai dari sini. Kita letakkan di bawah sini. Di sini tidak perlu variabel data pengunjung. Oke, select from pengunjung. Where ID pengunjung, like yang ini variabel ID pengunjung. If di sini variabel data pengunjung, lalu while dp untuk data tidak ditemukan ini kita hapus saja. Ini data pengunjung. Lalu di bagian bawah sini kita masukkan yang pertama itu ada variabel nama. Di sini ya. Yang pertama itu ada variabel nama, itu sama dengan variabel data pengunjung nama ya, nama titik koma. Lalu yang kedua ada alamat, variabel data pengunjung ini alamat koma, lalu ada yang berikutnya ada telepon, itu sama dengan variabel data pengunjung ini lupa alamat. Oke, variabel data pengunjung sama dengan telepon titik komanya. Lalu yang berikutnya ada variabel email sama dengan variabel dp email. Oke, titik komanya. Di bagian pengunjung ini BR. Oke. Selanjutnya kita mau menambahkan listnya. Di sini untuk listnya kita pakai simbol, jadi kita pakai UL. Ini UL
Yang pertama itu ada nama, lalu ada, kita sesuaikan dengan yang di bagian atas. Ini kita copy saja. Ada alamat, variabel alamat, yang berikutnya itu ada telepon. Di sini variabel telepon. Oke. Di sini tambahkan ya, sesuaikan dengan yang di atas. Yang terakhir itu adalah email. Di sini variabel email. Oke, di sini kita save dulu. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini sudah tampil ya. List namanya siapa, alamatnya belum ya. Coba kita kembali dulu. Alamatnya Liliba, tapi di sini belum terbaca. Di sini kita refresh, sudah alamatnya ada di Liliba. Selanjutnya saya mau buat untuk bagian navbar, untuk ke bagian beranda. Jadi kita pilih navbar di bagian drop down. Di sini kita pilih yang dari sini. Ctrl C, pindahkan di Visual Studio Code di bagian atas. Ini refnya di sini itu beranda.php. Di sini beranda. Lalu kita tambahkan tag penutup untuk UL dan tag penutup untuk div. Seperti ini. Sini kita refresh, sudah ada perpustakaan Eolindo, tapi ini jaraknya terlalu dekat. Kita kembali ke Visual Studio Code di bagian sini. Di bagian sini kita tambahkan
NBSP 3, kita copy, kita klik file, kita klik save. Oke, sudah agak jauh ya jaraknya. Di sini kita hapus yang di bagian BR ini, ya tidak terlalu jarak. Kita klik file, kita klik save di sini, kita refresh. Oke, sudah jadi ya. Selanjutnya untuk status, kita pakai saja yang dari beranda. Ambil yang ini, kita copy, kita letakkan di bagian transaksi, di bagian status ini. Oke. Status di sini sama dengan variabel status. Oke, lalu intro jauh ya. Untuk bagian pengunjung yang ini kita pindahkan di bagian bawah. Oke, seperti ini. Kita klik file, kita pilih save, kita ke sini. Ada error ya di baris 65. Di sini kita lupa menambahkan titik koma. Ini kita klik file, kita pilih save. Di bagian sini kita coba refresh. Oke, sudah jadi ya. Statusnya kita tambahkan BR di bawah status itu, status yang di sini. Oke, coba kita klik file, kita save dulu. Kita refresh. Oke, ditambahkan juga BR untuk yang di bagian diterima dan diserahkan. Seperti ini. Kita coba save dulu, kita lihat di browser. Oke, diserahkan, diterima, pengunjungnya nama siapa. Selanjutnya kita mau buat untuk yang diserahkan. Di sini kita pakai script yang sama ya. Di sini kita Ctrl A saja, Ctrl C. Lalu kita letakkan di sini
di bagian diserahkan. Konektornya kita hapus saja, ini juga kita hapus ya. Data, variabel data diserahkan, select from admin, where ID admin like ini variabel diserahkan seperti ini. Lalu di sini itu data diserahkan, while garis diserahkan, di sini data diserahkan. Echo-nya variabel data lalu untuk name fieldnya itu adalah nama. Untuk kalau datanya tidak ditemukan, kita kasih step saja ini. Oke, coba kita save dulu, kita lihat ya untuk yang di ini. Untuk yang diserahkan, kita refresh. Oke, di sini karena belum diserahkan jadi masih strap. Selanjutnya untuk yang diterima sama ya. Di sini data diterima, if data diserahkan, ini ganti jadi data diterima. Lalu di sini data diterima, Oke, kita coba save, kita ke browser, kita refresh. Oke, dia masih strap karena dia itu belum diterima. Karena tadi itu petugas yang menyerahkan dan petugas yang menerima itu masih kosong ya. Jadi di sini saya tambahkan untuk di bagian tabel peminjaman itu ID adminnya 5 dan 6 dan juga status. Ini kita refresh dulu. Kita kembali ke Bootstrap di sini. Kita refresh. Di sini sudah ada statusnya, sudah diserahkan oleh Lydia dan diterima oleh Karelinusina. Oke, kita mau perbaiki untuk di bagian tombol berandanya di bagian atas.
Di sini beranda.php tanda tanya, M sama dengan 11. Oke, seperti ini. Kita save, kita kembali ke sini, kita refresh dulu. Jika kita mengklik beranda, maka dia akan kembali ke tabel bagian peminjaman. Oke, sekian video kali ini, terima kasih.